Eh, Shalom, salam sejahtera, selamat siang semuanya. Ya. Sangat berbahagia siang hari ini bisa bertemu dengan para pemuka umat dari wilayah Priangan. Wajah-wajah yang penuh keceriaan. Karena sekian lama berada pada ini ya, harus melayani umat dan lain sebagainya, itu luar biasa memang. Dan penguatannya memang ya saat kita berkumpul bersama seperti ini, momen-momen yang harus dilakukan sering-sering. Bapak Uskup, Bapak Uskup. Bapak Uskup. Bapak Uskup itu teman dekat saya. Saya berteman mulai dari Romo Joyo Siswoyo itu. Iya, beliau teman itu makan pagi saya. Waktu saya masih mahasiswa itu. Nanti arek kuwi. Terus saya dipanggil biasanya, "Kancanon aku." Isu-isu gitu, pagi-pagi gitu diajak makan sama beliau. Sampai teman saya yang umat Katolik itu, "Awakmu gowa ya? Iku ngono pimpinanku." Malah awakmu iso, kamu yang jadi itu makan bersama-sama dengannya. Aku aja ndak berani gitu. Ya, satu keberuntungan yang saya rasakan tidak banyak dimiliki oleh teman-teman saya yang lain, pengalaman seperti itu ya. Dan itu memupuk persaudaraan yang sangat dalam bagi saya. Nama saya Wahyul Afif Al-Gofiki, tapi karena terlalu Arab namanya untuk di Indonesia jadi Mako. Mako karena kiprah. Mako itu dulu kata orang macan kota, tapi kalau sekarang macan kolot. Dulu Mako macan kota gitu. Dan saya memang berangkat dari aktivis ya, sama seperti yang bergerak bersama teman-teman semua. Saya berangkat dari PMII dulu. Ketika bersentuhan dengan teman-teman lintas iman itu, saya berangkat dari PMII dan saya tidak mau kalau bergerak sendirian. Ketika itu saya berpikir Indonesia ini milik kita semua, bukan hanya milik salah satu komponen. Maka ketika mahasiswa ya saya ajak PMKRI, GMKI, dan lain-lain, KMHDI, dan lain sebagainya. Itu bagi saya mitra bergerak yang terpercaya karena mereka punya penasihat-penasihat yang saya tahu adalah orang-orang baik gitu di tempat masing-masing. Sehingga kalau ada sesuatu yang kira-kira kurang pas dan lain sebagainya, ini pasti ada yang akan membimbingnya untuk tetap pada nilai-nilai spiritualitas gerakannya itu. Jadi tidak hanya kosong pada wilayah euforia gerakan atau ngomong revolusi dan lain sebagainya, tapi sebenarnya tidak merubah apa-apa, hanya mengganti orang. Jadi dia seperti itu, padahal ada nilai yang lebih besar dari itu yang sebenarnya diperjuangkan. Nah, kiprah yang cukup fenomenal tentu saja di tahun sekitar 2005 2006 itu kalau salah, lupa saya, agak lama. Ketika itu Abu Bakar Ba'asyir ngomong kenceng-kenceng di koran dan di blow up di mana-mana termasuk Kompas bahwa mengucapkan selamat Natal itu haram dan sebagainya. Saya dari kecil itu baru melihat ada seperti itu. Sebelum-sebelumnya dengan sangat nyaman-nyaman saja kita beragama itu, bersaudara dan lain sebagainya. Kita bisa datang ke teman kita yang non muslim dan sebagainya dan saling menyapa. Kalau mereka Natalan kita datang, selamat Natal ya, itu sangat nyaman sekali sebelum-sebelumnya. Nah, ini kok ada orang berani sekali ngomong begitu dan saya lihat tidak ada yang melakukan counter apapun.
Tidak ada counter apapun yang dilakukan oleh teman-teman. Tapi Gus Dur itu tidak menjawab dengan kata-kata ketika itu. Gus Dur malah melakukan kunjungan. Begitu juga Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan itu melakukan kunjungan ke gereja. Itu saya kira itu jawaban yang sangat tegas tanpa harus bicara tentang dalil dan lain sebagainya. Wah, ini gak perlu dalil kayak gitulah. Ngucapnya selamat Natal kepada saudaranya yang sedang berbahagia kok gak boleh. Ini hal seperti ini gak usah dalil yang begini ini. Ini kemanusiaan dan jelas adalah hal yang baik yang saya kira semua orang-orang yang memiliki hati pasti bisa memaklumi dan bergembira dengan kegembiraan saudaranya yang lain, begitu. Nah, terus saya juga baca literatur tentang teman-teman kita di Al-Azhar yang mereka juga melakukan hal yang sama waktu itu kepada teman-teman yang merayakan Natal. Nah, tapi kok gak ada gerakan yang mendukung nge-push itu. Maka saya bersama-sama dengan anak-anak muda di Bandung dan sekitarnya kita bilang, ayo kita ucapin selamat Natal aja sih, yang serius tapi bersama para santri dan akhirnya bersama dengan istri saya itu sekarang jadi istri saya. Makanya kalau ditulis di selisip itu kado Natal terbaik. Istri saya itu gara-gara gerakan ya. Gara-gara gerakan. Jadi kalau ada orang, wah apa yang keajaiban apa ketika itu dapat? Oh banyak sekali, termasuk dapat istri itu. Saya ketemu beliau di acara itu. Ketika akhirnya kita membagikan bunga mawar yang di situ bertuliskan selamat merayakan Natal. Waktu itu tulisannya gimana sih? Agak lupa saya. Selamat berbahagia, begitulah. Semoga perayaan Natal saudaraku berjalan dengan nyaman, aman, dan membahagiakan, seperti itu. Nah, itu dibagikan di katedral. Tapi Pak, ternyata kami itu diprotes oleh internal kami. Kiai-kiai itu banyak yang takut dengan apa yang akan kami lakukan waktu itu. Belum dibagikan nih ceritanya. Nah, karena rapatnya di kantor NU saya itu. Saya rapatnya di kantor NU, terus di kantor PMKRI, kantor KMKI, gitu-gitu. Nah, akhirnya ternyata sebelum apa udah menimbulkan riak yang luar biasa. Tapi saya senang, berarti sukses. Berarti sukses. Beliau-beliau berpikir, beliau-beliau berdiskusi antara satu dengan yang lainnya, dan beliau-beliau akan menyapa saudaranya yang lain. Itu. Dan benar saja ketika beberapa kiai termasuk pimpinan NU, kita kalem-kalem saja, jangan frontal gerakannya. Enggak bisa, itu gerakan orang tua, kalau kami anak muda. Kalau kami salah nanti aja diingatkannya, setelah mukul baru didamaikan kan begitu, enggak mukul-mukul ini nanti. Itu, sana jelas ya. Sana sudah melakukan gerakan, sudah sangat mengintimidasi dan lain sebagainya. Ketika itu 2005 ditambah dengan teman-teman yang melakukan ibadah di rumah-rumah juga didatangi, dipersekusi dan sebagainya. Tahun itu begitu berat saya kira. Ini nggak ada sama sekali gerakan yang bisa membuat orang mengingat bahwa ini Indonesia ini saudara, bukan orang lain. Maka saya pikir perlu dilakukan itu. Nah, akhirnya saya merasa sangat bersyukur ada kiai sepuh yang beliau langsung turun tangan waktu itu. Sukamiskin, pesantren Sukamiskin. Kiai almarhum Kiai Imam Son Haji. Beliau tuh nelpon saya, lakukan nak, jangan takut. Siapa yang menghentikan gerakanmu berhadapan dengan saya dan seluruh pesantren Sukamiskin, keluarga besar Sukamiskin, lakukan. Padahal biasanya saya itu dimarahin terus sama, kan biasa. Anak muda kan kalau ketemu romonya kan juga dinasihat-nasihatin gitu, nah bagus itu.
Ya, kan nggak mungkin kita nasihatin balik soalnya masih muda. Begitu, dinasihatin terus. Nah, akhirnya oleh Pak Kiai Imam Sodaji itu kita justru melakukan, langsung beliau nelpon karena beliau Rois Suriah PCNU Kota Bandung waktu itu. Beliau nelpon ke Ketua NU Kota Bandung saat itu Kiai Maftuh Khalil. Sekarang Rois Suriah sekarang. Pak Kiai Maftuh Khalil, dan sekarang beliau berhasil kita dorong agar mau di Komisi Fatwa waktu itu. Alhamdulillah di Komisi Fatwa MUI Kota Bandung akhirnya beliau bersedia, dan selama berapa lama tidak ada fatwa yang aneh-aneh di Kota Bandung. Sekarang jadi wakil ketua MUI itu. Nah, karena kalau MUI dibiarkan saja diisi oleh kawan-kawan yang mungkin pemahamannya masih kurang mengenal saudaranya yang lain, ini agak berbahaya bagi kesatuan bangsa kita. Nah, akhirnya banyak orang NU yang masuk di sana. Berhasil mengajak kiai-kiai di Kota Bandung untuk masuk MUI. Dikumpulkan. Waktu itu telat, Pak. Ternyata MUI di Kota Bandung tuh kiai-kiai sudah dihubungi oleh wali kota yang waktu itu Pak Dadan Rosada agar memilih salah satu tokoh gitu dari Muhammadiyah, Pak Kiai Miftah Farid. Tapi Pak Kiai Miftah Farid juga orang baik sih, baik banget. Beliau dari Muhammadiyah tapi masa kecilnya NU gitu, jadi enak gitu. Nah, akhirnya kiai-kiai berhasil dikumpulkan, terus kita ngomong, Pak Kiai, ini kalau MUI ini penting untuk kita masuk di dalamnya sebagai tempat untuk silaturahim dengan saudara kita yang berbeda-beda di dalam Islam. Ada yang Persis, Muhammadiyah dan sebagainya. Kita perlu berkumpul di situ sebagai melting pot gitu ya. Nah, akhirnya berhasil. Masuklah kiai-kiai NU yang di Kota Bandung yang semula males-malesan untuk masuk ke MUI, ngapain kita di situ gitu. Akhirnya ya sudah, kita masuk saja, nggak ada ruginya, masuk di situ. Dan kita berhasil mewarnai Kota Bandung. Akhirnya hari ini kalau teman-teman melihat Jawa Barat masuk di kelompok daerah yang dikatakan kurang dalam urusan toleransi, kecuali Kota Bandung. Karena Kota Bandung berhasil meraih predikat sebagai salah satu kota toleran terbaik tahun 2016 dan beberapa hal lain lagi. Itu kecuali Kota Bandung, itu agak unik itu. Dan gerakan lintas iman itu berkembang begitu pesat setelah acara pembagian bunga di tahun 2005 atau 2006 itu. Nah, para sepuh-sepuh kita itu mengambil peran yang luar biasa, karena saya menyadari kekuatan anak muda tidak sekeras para tokoh. Ketika kemudian Pak Kiai Imam Sodaji memerintahkan Pak Kiai Maftuh untuk hadir di sana, saya langsung mundur itu. Pak Kiai, ini waktunya Anda, bukan saya lagi. Saya akan bantu membagian bunganya, tapi konferensi pers dan lain sebagainya itu milik Anda. Jadi kemudian yang hadir bukan anak muda jadi kesannya, tapi kiai-kiai bersama dengan umatnya mendatangi saudaranya mengucapkan selamat Natal. Itu berbeda sekali dengan anak muda datang, itu kesannya kan kayak terlalu enteng gitu. Tapi kalau kiainya sendiri yang datang terus bareng sama umatnya, itu berbeda sekali. Alhamdulillah setelahnya disambut dengan luar biasa oleh teman-teman di katedral, banyak sekali yang menangis itu. Ternyata orang-orang di katedral itu, umat di sana itu banyak yang memiliki saudara yang muslim. Terus mungkin sekian lama ada yang mengalami proses yang berbeda-beda dalam ketika mempertahankan iman Katoliknya dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin terjadi ketidaknyamanan dan sebagainya. Ini kemudian ada saudaranya seakan-akan mewakili keluarganya itu
bertemu semua berpelukan, wah banyak sekali. Ini jadi acara derai air mata gitu. Tapi kita senang sekali, tertawa tapi mengeluarkan air mata saking harunya. Setelah itu, wah ini harus dilanjut. Kita langsung setelahnya ke teman-teman Protestan. Kita lakukan juga di Maulana Yusuf, waktu itu gereja GKI Maulana Yusuf. Sama itu situasinya. Tapi yang menyambut kemudian agar kegiatan itu tidak hanya selesai di situ adalah teman-teman di keuskupan. Teman-teman di keuskupan itu kemudian setiap tahun mengadakan open house Natal. Yang sampai sekarang open house Natal itu menjadi satu agenda penting di Kota Bandung, bahkan mungkin di Jawa Barat, di mana itu menjadi ruang pertemuan bagi seluruh aktivis-aktivis gerakan lintas iman. Semua berkumpul. Jadi kami waktu itu gimana ya untuk ngajak pejabat datang ke sini tapi dengan nyaman. Ternyata teman-teman di Katolik cerdas sekali. Dibuatlah acara open house Natal. Jadi kalau tanggal 25 siang itu misa dan sebagainya gitu, terus nanti di sela-sela itu malam itu ada acara khusus di selasar di antara dua ya aula dan ruang utama gereja itu. Di situ dilakukan dan semua orang bisa hadir di situ tanpa mereka merasa khawatir. Dan itu efeknya luar biasa. Sampai hari ini semua kita pasti akan ingat bahwa kalau tanggal 25 nanti kalau mau ketemu dengan orang-orang yang bergerak di lintas agama, datang aja ke open house Natal Katedral itu. Setelahnya banyak open house, Pak. Konghucu buat open house. Terus beberapa teman-teman yang lain juga buat open house dan lain sebagainya. Agar pejabatnya bisa datang, wali kotanya bisa datang. Tapi tetap siapa yang pertama membuat satu gerakan itu tidak akan bisa dihilangkan kenangannya oleh yang lain. Ya bakso Malang Karapitan meskipun banyak bakso Malang yang lain tetap menang lah. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau sudah itu pasti kita datang ke katedral. Di sana acaranya berubah-ubah setiap tahun dan semakin bagus. Semakin bagus, memberikan ruang yang banyak bagi orang-orang lintas agama untuk melakukan mengekspresikan apa yang menjadi kegiatannya masing-masing. Itu contohnya membuat film dan lain sebagainya, termasuk kita kabar-kabaran tuh di Banjar ada loh itu yang tumpeng atau apa yang besek itu mau gitu sini mau sing dibagikan gitu loh. Bancaan. Ini kita juga puter mau. Weh, Banjar ini luar biasa juga nih. Iya. Banjar ya itu. Nah, itu kita juga kumandangkan ini apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya dari berbagai daerah itu. Ya Allah. Indonesia bisa begini loh harusnya, keren banget begitu. Nah, itu kalau yang sangat inspiratif menurut saya sampai hari ini. Dan kalau kita buka pembagian bunga mawar itu pasti muncul itu di gereja, itu pasti muncul beritanya, dan itu cukup mengganggu kelompok-kelompok yang kita katakan sulit untuk menerima perbedaan. Mereka itu melakukan banyak gerakan mulai dari cacian biasa sampai tulisan dan gerakan persekusi dan sebagainya untuk agar kita tidak melakukan itu. Tapi momen kan sudah dilakukan. Nah, kemudian disambut, setelahnya kita masuki FKUB dan lain sebagainya gitu ya. Di dalamnya kalau di Kota Bandung ada namanya Kampung Toleransi. Mungkin teman-teman yang di Kota Bandung itu ada gitu, Kampung Toleransi. Kampung Toleransi itu kita memberikan apresiasi kepada teman-teman di sebuah kawasan yang di situ bisa rukun dan damai, di mana di situ ada pura, wihara, masjid, gereja yang
posisinya berdekatan atau satu kawasan dan mereka bisa saling bekerja sama. Itu. Kalau tidak bisa semua gedung tempat ibadah, nggak apa-apa beberapa gedung, tapi mereka punya gerakan bersama. Itu. Bisa bersih-bersih kawasan bersama-sama. Itu apa namanya, kerja bakti di hari tertentu. Kalau di Sukajadi Laurentius atau betul, itu parkirannya gantian ke masjid, oleh salah itu. Ya parkirannya dan sebagainya. Tapi itu ini Kang, wujud keterbukaan yang sudah terjalin dengan baik gitu. Nah, parkiran nanti kalau yang Jumat parkirannya ganti di halaman gereja, kalau hari Minggu nanti parkirannya yang satunya di, dan itu dikembangkan, tapi dikembangkan tidak hanya berhenti di situ. Kemudian muncullah kemudian kayak buka puasa bersama itu yang diawali Bu Sinta, tapi dilanjutkan oleh teman-teman di situ. Tidak hanya itu juga, kalau ada acara-acara itu selalu hadir dari masyarakat sekitarnya dan nyaman sekali. Banyak Kota Bandung cukup aneh kalau ada kasus-kasus yang berkaitan dengan lintas iman. Dan biasanya itu hanya berita di koran saja, karena kalau kemudian kita masuk ke dalamnya tidak sekencang itu, tidak sekencang itu. Salah satu yang menjadi pemikiran kita yang sampai sekarang jadi beban, salah satunya adalah susahnya pendirian rumah ibadah teman-teman Katolik yang di daerah Gede Bage, Cinambu itu. Nah, di situ itu lama, tapi kita juga sudah ngasih beberapa pemahaman ke teman-teman yang ada di sana. Tapi terlalu rame, Pak. Jadinya itu kita tuh berterima kasih teman-teman Katolik yang di sana, mereka tidak memaksakan diri dengan kencang untuk melakukan itu sehingga tetap kondusif. Gitu, tetap kondusif semuanya. Hubungan tetap baik. Gitu. Nanti dicarikan di tempat lain atau bagaimana, saya kurang tahu perkembangan terkini. Saya belum turun ke sana secara langsung saja. Nama saya itu udah dihancur-hancurkan oleh kelompok itu di sana. Padahal sayanya belum ke sana itu. Gak tahu Romo Abi yang ngomong-ngomong ke sana gitu. Nanti ada Mas Mako gitu mungkin. Padahal aku belum ke sana sama sekali sampai sekarang. Tapi udah oleh orang-orang gerakan di sana sudah hati-hati nanti kesini Mas Mako itu berubah itu orang-orang. Iya, bagi saya kalau orang yang melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan sulitnya kehidupan berbangsa dan bernegara ini bisa berjalan dengan lancar, saya tidak segan-segan untuk melakukan tindakan yang tidak terpikirkan oleh mereka. Salah satunya adalah kalau dia PNS di mana mutasi, dimutasikan dong, mengganggu wilayah itu. Kalau dia dari kalangan aparat, jangan di situ Pak, itu pindahkan dulu sebentar lah di daerah mana itu. Nanti itu bukan dihancurkan, bukan, tapi cukup mengganggu gerakan di situ. Kok sulit banget ini, siapa pengambil kebijakannya itu, kok bodoh banget, nggak ngerti bahwa di Indonesia itu satu dengan yang lain hidup berdampingan itu. Terus saya kelahiran perbatasan Jombang dengan Nganjuk di Jawa Timur. Ya. Pare, oh iya. Alhamdulillah. Iya. Terus kemudian masa kecil ya alhamdulillah bareng dengan pengalaman dengan lintas agama, saya sering nonton wayang potehi di itu ada gereja kelenteng di Gudo. Di Gudo itu ada kelenteng yang di situ wayang potehinya selalu ditampilkan. Tapi ternyata di tempat lain sudah hampir punah itu. Dan dalang-dalang wayang potehi di seluruh Indonesia itu ternyata didikan situ sekarang.
pas kapan hari ketemu di Jakarta, saya dulu di Gudong loh Pak ininya, belajarnya. Itu. Nah, terus banyak lagi di kampung Arab, di Kauman, di Jombang, itu orang Arab biasa-biasa aja. Mas nyampe sini, gila. Begitu di luar biasakan ya, saya agak kaget juga kalau di sana ya kita jendul-jendulan itu biasa aja. Dengan Habib-Habib itu dan lain sebagainya, nggak ada saat lebih kayak di Solo lah. Kalau teman-teman yang dari Solo itu kan biasa saja kita. Iya, ya Mas yo. Nendo Solo itu, iya dengan Habib-Habib dengan itu biasa saja, ndak seperti di Jakarta tuh yang begitu menganggap orang dari Timur Tengah itu begitu super gitu ya. Ndak, biasa saja kita. Nah, itu kalau istri tadi udah saya ceritakan, saya menerima wahyu keprabonnya ketika melaksanakan pembagian bunga di saat Natal dan saya bertemu dengan beliau. Sampai kemudian menikah dan pernikahan saya dihadiri oleh para romo-romo. Kemudian banyak bersentuhan dengan Katolik ya, ketika kuliah saya pernah diselamatkan oleh gereja Salib Suci Kemuning. Ketika saya memilih untuk melawan waktu itu ketua AMS. Ketua AMS. Kang Joni Hidayat itu ribut sama saya. Ribut sama saya. Dan banyak hal yang membuat dia nggak terima, tapi dia senior ya. Dia senior gitu. Jadi saya pikir waktu itu kota Bandung hanya dijadikan tempat untuk kencing delegasi-delegasi dari luar negeri, kok sampai mengusir para pedagang di daerah sepanjang Husein Sastra Negara sampai ke Museum Asia Afrika itu. Terus kita nggak pernah tahu lagi mereka bisa dagang lagi apa enggak itu. Itu teman-teman saya nongkrong biasanya. Jadi, saya marah sekali. Terus pas ada acara di Pendopo, saya ambil mic, minta bicara. Saya bicara itu, saya sampaikan langsung ke wali kotanya. Ternyata banyak sekali pendukungnya. Masih bodoh. Jadi tidak bil hikmah. Harusnya kan bil hikmah, bil mau'idotil hasanah gitu. Disampaikan, mengajak kebaikan itu disampaikan dengan cara yang baik. Saya enggak, saya kenceng-kenceng waktu. Terlalu frontal. Bodoh, goblok, kayak gitulah. Waktu itu marah mereka. Terus sama orang-orang di Kemuning waktu itu, termasuk Romo Abi dan sebagainya. Tapi Romo Abi masih culun sekali waktu itu ya. Sampai sekarang. Maksudnya culun itu anak baik gitu, anak baik. Iya, ngurusin administratif begitu loh maksudnya ya. Segala sesuatu itu harus administratif, itu maksud saya. Culun itu begitu. Jadi bukan dalam artian buruk loh ya, tapi sangat administratif. Itu. Jadi sesuatu itu kalau sangat administratif itu bagi saya culun itu. Iya, jadi butuh Masuk Michael. butuh penyesuaian lapangan yang itu akan memudahkan umat untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhannya dan bisa dekat dengan kita. Cuman godaannya memang berat itu. Ya, terlalu dekat itu godaannya berat. Nah, lainnya saya pengen belajar filsafat barat waktu itu. Dan bagi saya filsafat barat ini yang punya ya teman-teman Katolik. Fermentum. Akhirnya saya ngekos. Kalau ngekos bayar ya. Saya ikut pokoknya kalau itu ikut ke perpustakaan Fermentum, ikut frater-frater itu, baca-baca angkatannya Romo Darwanto. Terus ke bawahnya lagi itu dan sebagainya itu ikutan. Terus di waktu itu ada Semadi, Sekretariat Kemanusiaan dan Keadilan. Di sana bareng Mas Yunanto. Itu
kalau beliau melanjutkan sampai selesai pendidikannya mungkin sudah jadi romo juga. Tapi beliau jatuh cinta. Jadi memilih jalan yang berbeda. Yang benar. Memilih untuk menemani teman-teman dengan caranya. Itu alhamdulillah juga. Nah, itu, dan hari ini ternyata pada jadi imam itu teman-teman saya tuh. Romo Wahyu, Romo Darwanto. Kalau dulu saya di Tasik ditemuinya itu dengan Romo, bentar ya, saya bukan. Panggilannya bisa nggak? Kan ada di Bandung Modet. Kalau di Tasik Modar. Mowah. Oh, Heri. Oh, Heri. Darman. Dharma. Ya, Romo Darman. Darman muda. Iya. Yang keriting. Ya, Romo Darman. CS-nya Haryanto. Terus ada juga Romo Agus yang gemuk dulu tuh. Om Niko. Nah, itu jadi waktu tsunami Pangandaran diajaklah ke sana dan di situ saya belajar banyak ya. Belajar banyak dari gerakan teman-teman Katolik yang berhasil mengumpulkan bantuan, terus kemudian membagikannya dengan sangat terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu. Jadi tidak asal dapat terus dibagikan dan sebagainya. Jadi lebih tertata dengan baik. Saya belajar banyak kepada teman-teman sebenarnya, termasuk kerawam. Ya, termasuk kerawam. Kerasulan awamnya teman-teman itu bagi saya kalau di Muslim ada sampaikanlah walaupun satu ayat. Artinya setiap orang itu dia bisa menjadi penyampai kebenaran. Itu. Kalau kita kan milihnya, kalau dalam Alkitab itu besi menajamkan besi. Jadi yang bisa menajamkan antar kita ya teman-teman sendiri. Tidak mungkin yang lembek-lembek dan itu. Jadi kadang Romo harus dengan Romo untuk saling mengingatkannya. Tidak bisa dengan yang lain. Itu. Iya. Itu terus banyak hal. Kalau dukungan, apakah tidak takut? Tidak tidak takut Kita kan sudah sama-sama mengetahui bahwa ada hal-hal yang membuat kita semua tetap bisa bersama sampai hari ini. Yakni kalau Tuhan itu penuh dengan kasih sayang, bukan permusuhan dan lain sebagainya. Saya selalu memilah begitu. Seumpama tangan kanan ini adalah sifat-sifat baik, itu semua punya Tuhan. Kalau tangan kiri ini misalnya hal-hal yang buruk itu punya setan, maka yang di sini itu kasih sayang, cinta, sabar dan lain sebagainya. Maka di sini ada amarah, permusuhan dan lain sebagainya. Nah, kita mau klik kanan apa di kiri kan? Kita sudah jelas pilihannya. Kita bersama-sama ada di kanan. Mau Anda beragama Katolik dan lain sebagainya, iman kita masing-masing tentu saja itu yang kita yakini. Tidak perlu kita saling merasa bahwa saudaranya yang lain itu salah dan kita yang benar. Cukup Anda merasakan bahwa ajaran agama yang Anda pegang itu benar dan lakukan sebaik-baiknya. Itu. Kalau tidak mau berdakwah berarti Anda harus berhenti menjadi romo. Saya pun begitu. Kalau tidak mau berdakwah maka saya harus berhenti menjadi kiai. Maka sampaikan saja kebenaran menurut kita masing-masing. Toh yang akan memilih orang menjadi Katolik atau Muslim dan sebagainya bukan kita sendiri. Mau sekenceng apapun kita sampaikan, kalau tidak bahasa Islamnya tidak dapat hidayahnya ya enggak. Itu. Nah semacam itu. Jadi tenang saja. Pernah yang paling sering itu saya diminta untuk jadi penengah kalau ada keributan-keributan antara teman-teman
dengan saudara-saudara saya yang muslim. Contohnya di sekitar Fermentum. Iya, beberapa kali itu ternyata ketua RW-nya adalah dan bukan cuma itu, Pak. Hamas, bro. Iya, itu termasuk tokoh dan lain sebagainya dan banyak lagi tuh. Akhirnya aku sama Jatmiko dan konco-konco di situ, iki piye kok, wis tenang aja, engko tak dalilane. Akhirnya ketika bertemu terus piye tuh gitu. Ya diomongin baik-baik itu. Sampai pada satu sikap Anda tidak boleh menghalangi orang untuk hadir memenuhi undangan saudaranya yang lain. Gitu. Silakan kalau memang ada yang mau datang. Baik, di situ kan ada jejaring pesantren-pesantren dan teman-teman yang sudah sekian lama berbaur di tengah masyarakatnya. Anak-anak frateran itu kan ngajar. Terus iya ke warga dan lain sebagainya. Iya bener aja. Kita tantang balik tuh teman-teman. Kalian sudah ke bawah-bawah. So buktikan mana temanmu itu. Ajak ke sini semua. Wow banyak. Ya hadir banyak kefrateran. Orang itu berdiri aja bersama dengan timnya itu. Ini nggak bisa menghalangi. Saya temenin di pinggirnya. Aman Pak ya. Aman gitu. Dan acara berlanjut, berjalan lancar gitu. Dan orang itu kemudian jadi lebih lembut lah. Itu diusir bareng Romo Darwanto pernah saya di Cibiru. Warga daerah ini tidak memerlukan. Waktu mau bagiin makanan, Romo Darwanto waktu itu tempatnya masih gedung serbaguna di Cinunuk itu. Wah di Cinunuk itu. Waduh itu di ini ikannya. Nah sempat tidak berhasil juga sering kami itu. Sering tidak berhasil pulang dengan ya Allah gini-gini amat ya. Itu terus bagikan bantuan di pesisir selatan juga pernah rame-rame diributin orang gitu. Tapi saya kalau sudah kesel tuh akhirnya besi bisa menajamkan hanya dengan besi lain gitu. Biasanya nggak ngerti wong iki yo. Akhirnya ya harus tegas tapi tetap terukur. Itu. Dalile keluar Pak. Padahal aku menghindari banget teman-teman. Supaya gak disebut kiai. Nah, itu hal-hal yang lainnya saya kira sama dengan gerakannya teman-teman, bahkan lebih senior lah. Saya banyak belajar kok ke Katolik itu. Tentang misalkan kredit mikro, Pak. Kredit mikro itu saya belajar dari teman-teman itu. Dan kalau di kami kan disebutnya koperasi. Kalau nggak sampai di situ berarti paguyuban. Afifiyah berhasil, tempat kami berhasil itu ibu pimpinannya itu berhasil. Sekarang berapa Dok? Juta? Iya, lebih dari 100 juta ibu-ibu pengajian yang mereka bukan dari kalangan yang kaya ya, tapi itu bergulir uangnya. 130 juta itu bergulir ke sini terus. 5.000-an Pak. 5.000-an. Jadi kalau teman-teman mungkin akan jauh lebih bisa besar itu. Nah, belajarnya tentu saja kredit mikronya teman-teman. Tapi disesuaikan. Karena ada Muhammad Yunus penerima Nobel itu dia bergerak di daerah yang sangat berat di Bangladesnya. Ya, sangat berat. Artinya orang tuh bayar pasti susah. Bayar kalau dia kredit bayarnya itu pasti susah banget. Itu aja berhasil. Masa kita nggak bisa gitu. Daerah kita yang masyarakatnya masih banyak yang punya hati gitu. Pasti bisa ini. Dan ternyata bisa. Bisa dilakukan itu. Pola kredit mikro itu mengikat dan manfaatnya jelas. Cuman masalahnya kita mau agak susah atau enggak gitu aja. Kalau mau seneng-seneng di dalam asramanya masing-masing ya bisa. Bisa, enggak ada yang akan nyalah-nyalahin orang sekarang kan jadi kiai, jadi romo itu seperti ya, orang yang enggak punya
dosa gitu dianggap orang-orang. Padahal kan kita harus terus membersihkan diri kita agar tidak melangkah ke hal-hal yang akan membuat kita menjadi ternoda. Itu. Nah, apa meneh ya mau? Kalau di Priangan kendalanya sama sebenarnya kendalanya di mana-mana itu. Nggak tahu. Jadi sudah terstigma duluan bahwa orang yang berbeda itu musuh, lawan, dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau kita balikan lagi, punya tetangga yang berbeda keyakinan, punya gimana, dia biasa aja. Itu biasanya begitu. Terus sering menyapa itu juga penting. Itu. Sering menyapa, berkegiatan bersama itu sih. Jadi aman-aman saja kalau di kota ini. Gerakan lainnya apa? Pendirian rumah ibadah. Pendirian rumah ibadah itu Masya Allah. Memang sampai sekarang pernikahan beda agama, terus pendirian rumah ibadah sama nguburin, Mbak. Sensitif sekali itu, sensitif banget dan sampai sekarang masih salah satu problem yang luar biasa. Itu. Terus ngadain acara atau kegiatan yang sifatnya terbuka itu juga banyak sumbernya. Waktu Stephen Tong ngadain acara dan kadang orang itu tidak bisa memisahkan antara mana yang Katolik, mana yang Protestan, jadi dianggapnya sama aja semua. Jadi kalau saya itu biasanya gimana? Sabuga itu ya, Sabuga ya, Sabuga. Ya, waktu di Sabuga itu. Nah, itu tuh saya memediasi mereka. Saya memediasi antara kelompok yang bertentangan antara panitianya dengan yang nolak. Itu kebetulan para sepuh-sepuh itu, jangan pada nggak berani. Saya datang telat ceritanya, datang telat ke kantor. Nah ini dia pimpinan aku tolak. Ada apa tuh? Kalau di teman-teman mungkin ada apa mau gitu. Ya gitu. Langsung didudukkan dep loh ini. Karena itu sudah ditunggu dari tadi Pak, langsung dimulai saja dari kepala Kesbangpolnya, dari polisinya itu langsung dok gimana? Waduh. Ya sudah diingatkan bahwa semua punya hak untuk melaksanakan ibadah dan itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau Anda tidak sukanya di mana, keberatannya ada di mana, pembaptisan ditanya saja ada pembaptisan atau tidak, kata panitianya. Terus apalagi spanduknya ada di mana-mana, emang kenapa takut amat sama spanduk sih? Gitu diingetin begitu, ya kan itu ajakan, ya memang orang punya acara ya begitu, konser aja di mana-mana, tapi ini memang berlebihan waktu itu. Stephen Tong itu spanduknya itu menunjukkan kebengharan teman-teman itu. Jadi seluruh kota ini hampir berapa meter itu kayaknya ada di kawasan tertentu ya. Tuh, wah ini memancing reaksi yang luar biasa di teman-teman yang tidak terbiasa berbeda. Nah itu terus mereka minta itu dikurangi, hanya dipasang sekitar oke. Tapi di Bandung ini ada satu sikap aparat yang harus teman-teman ingat. Kalau dalam situasi yang konflik begitu, misalkan antara Ahmadiyah atau Syiah di kota sering diramaikan begitu, itu hanya berita di koran Pak. Dan banyak teman-teman yang suka terjebak oleh narasi dari salah satu kelompok saja. Contohnya, misalkan Anda ketemu dengan teman yang Syiah atau teman Ahmadiyah, pasti narasinya ya narasi mereka. Coba teman-teman ngobrolnya dengan polisi, itu pasti beda, atau dengan pemerintah setempat atau dengan tentara di situ. Oh enggak kok, yang ibadah itu boleh, yang demo juga boleh. Teman yang masuk berita biasanya yang demo, yang ibadahnya kan nggak menarik, ibadah ya gitu-gitu aja gitu, terus mau dimasukin di mananya itu. Jadi yang demonya itu biasanya yang masuk beritanya.
Nah aparat itu begitu Pak, kalau lagi konflik misalnya Jalan Kembar Kota Bandung, nanti itu yang ibadah di dalam asuronya, ya melaksanakan, ditungguin sama aparat-aparat yang sebelah sana. Ini jarak berapa? 300 meter apa 500 meter di sana, demonya di sini ya batasnya. Ntar selesai, udah selesai, asalnya udah selesai, beres-beres, bubar itu. Masuk berita, tapi yang itu. Itu, makanya kan nggak ada korban jiwa dan lain sebagainya gitu. Nah, sudah sedemikian rupa konsep-konsep itu dilakukan oleh teman-teman kita sehingga kita tuh menjadi sangat mafhum. Oh, kalau ada situasi begitu harus seperti apa sebenarnya. Itu. Jadi jangan langsung main kekerasan hanya melihat dari satu sudut pandang kita. Tidak. Misalkan teman-teman yang di Gede Bage mau mendirikan gereja agak sulit itu. Kira-kira di mana persoalannya? Apakah pendekatan ke masyarakat? Ataukah uang? Miki gimana Miki? Gitu. Ataukah uang? Ataukah pendekatan kepada masyarakatnya? Ditolak ya gitu ya kalau sini. Masyarakat gitu di masyarakat. Dari luar. Dari luar. Dari Garut. Garut yang lewat. Kan sempat diserahkan ke sebelum diserahkan ke Buah Batu ke lalu enggak selesai pokoknya di luar situ. Ya itu cuma kabarnya. Dan memang lama enggak tahu. Oh, jadi ini demo dari luar gitu. Pak, itu satu kelurahan, Pak. RW-nya semua menolak. RT-nya semua menolak, Pak. Ada tanda tangannya, Pak. Itu agak sulit itu. Dan tapi kita tidak bisa menyerah dengan situasi seperti itu kan. Ini nggak benar. Wong orang mau beribadah kok seperti itu keadaannya. Makanya kemudian tetap teman-teman panitia itu disarankan untuk tetap bersosialisasi. Apakah ini sambil tanya jawab boleh? Boleh. Aku bingung kalau begini. Jawab. Yang pertama senang saya mendengar, tapi tiap kali mendengar begitu saya lalu lihat latar belakang Pak Kiai. Pak Kiai kan ya anak buahnya tak colek dari kecil udah biasa. Mas, soal gitu. Sementara tiap kali mungkin pernah juga kendala ya tidak asli puntennya, tidak asli tidia gitunya dari Jawa Barat sungguh. Lalu sudah sekian puluh tahun istilahnya punya teman-teman yang sama gigi gitu tapi yang sungguh dari Jawa Barat, Sunda gitu ya. Kita tahu cap itu kan memang di Jawa Barat ya identik gitu ya. Nah itu yang pertama, gerakan yang sudah sampai sekian yang dirasakan sendiri kan juga istilahnya ya diyakini diberkahi aja atau gerakan Pak Kiai itu dihadiahi mawar yang sesungguhnya itu bagi mawar bunga. Nah maksudnya hal baik yang lalu dirasakan itu lalu ada satu dua enggak orang yang sungguh asli teman atau yang dididik Pak Kiai sendiri yang asli dari sini. Itu yang pertama ya Mas. Yang kedua soal itu memang sering abu-abu kita pendirian gereja. Dia abu juga sudah salah sama tadi diceritakan karena tadi mereka Cinunuk itu. Cinunuk itu menjadi sangat menarik karena waktu itu saya pas di sana. Yang ditutup terakhir ibadah terakhir. Itu kan sebenarnya komplek itu komplek yang dibeli oleh sebagian besar itu sekitar situ kan yang dibeli untuk perumahan karyawan Burmeus yang didirikan rumah ditutup sampai sekarang 2000 berapa lah ya itu lalu kita tidak ibadah lagi sudah nggak ada. Itu menarik sebenarnya udah sering saya di situ tapi lalu nggak tahu ya mulai memanas lalu pas saya ke Jawa waktu itu terus nggak pulangnya sudah ditutup ya nggak bisa lagi sampai detik ini padahal itu sudah dipakai puluhan tahun
Dan komplek itu sebenarnya tanah itu dibeli oleh Burumius untuk perumahan karyawan. Yang paling dekat ya, paling dekat itu semua dulu karyawan Burumius. Nah itu memang menarik, nggak tahu kenapa. Lalu juga rentetan, lalu termasuk kepolisiannya segala, mohon maaf. Waktu itu dulu sudah berharap Jenderal Bambang itu yang kena kasus Sabuga, malah dia kena batunya dia. Karena waktu ditanyakan soal Cinunuk, itu dia istilahnya semacam apa ya, menghindar, malah dengan nada keras. Nah Jenderal Bambang itu kan karena kasus Sabuga itu hanya sebentar di Kapolda sini. Nah itu mungkin seperti tadi tambahan dari Pak Kiai. Kalau Gede Bage nggak tahu akhirnya dilanjutin dulu, lalu kami sudah tidak mampu karena itu wilayah. Nah gambaran aja Mas, itu kan dulu Cicadas sebenarnya. Lalu daerah abu-abu kan Gede Bage, lalu diserahkan aja lebih dekat ke Buah Batu. Zaman dulu kami serahkan, ya udah diserahkan kembalilah lebih dekat pengurusan zaman Romo Abi memang. Tapi memang rada pelan sekali lah. Terakhir itulah sesudah pas Romo Abi, terus agak dimulai sedikit pelan, tapi malah lalu demo besar-besaran terakhir. Sesudah itu hilang lagi. Itu aja gambaran. Saya baru tahu juga kalau seluruh masyarakat di situ ternyata. Karena memang juga tidak mudah juga ketika seluruh masyarakat itu sekarang kayak di Cinunu ini Pak RW-nya sudah bilang masyarakat yang nun sewu ya, mohon maaf, yang biasa aja ya udah aja lah. Sebenarnya banyak masyarakat yang enggak itu aja. Sun Mas. Nggih. Maksudnya yang tadi itu yang taken itu RW, RT gitu, terus masjid-masjid itu. Nah, tetapi benar yang diungkapkan di awal tadi, mereka ini seperti tertekan sebenarnya. Gitu. Didatengin terus mintain tekenan kayak gitulah. Sebenarnya begitu. Pola-pola yang ada di sebelah sana. Tapi Kang, terbaru itu ada gereja Kristen itu berhasil Pak. Iya. Itu dengan mudahnya. Itu. Termasuk yang di dalam Sumarekon. Ya. Jadi itu salah satu penyemangat lah untuk teman-teman di sebelah sana. Itu. Untuk gambarannya Mas, karena Bandung sana itu kan memang jauh di Bunur, lalu ke Sumedang itu abu-abunya Tanjung Sari, Bandung Timur itu kan daerah paling luas yang ditanganinya jauh. Yang mepet ke barat itu Cicadas, yang mepet selatan itu Sumedang ya. Garut, kalau masuk di Garut Mas. Daerah sana itu sebenarnya kalau saya sih berpikirnya ya tegas-tegasan gitu, bahwa teman-teman tunjukkan diri sebagai Katolik gitu, karena selama ini dianggapnya itu yang bergerak ke bawah dan bertemu dengan masyarakat membawa Alkitab itu disangka kalian. Ya itu memang nggak bisa dirubah ya. Padahal bukan orang Katolik gitu. Dan kita sama-sama mabum siapa mereka. Itu terbaru juga sama membuat gerakan yang unik sekali. Di daerah sekitar Gede Bagean. Belum satu bulan ini kami menerima pengaduan, ada warga sana ngadu dengan bukti-buktinya bahwa ada yang membagikan brosur-brosur, leaflet dan lain sebagainya, orang-orang Yehova, saksi Yehova itu. Tapi kita ingatkan ke pimpinan mereka di Yehova, enggak, itu bukan kami. Itu siapa? Umatnya. Itu ya. Iya. Cara jawabnya. Itu mengganggu sekali Pak. Termasuk juga waktu yang di sebelah sini di sekitar Rajasari dan lain sebagainya. Teman-teman Unpar waktu itu KKN aja disangka mau melakukan tuh. Akhirnya mereka minta saya untuk ke sana karena situasinya sangat berbahaya bagi keselamatan mereka. Saya pas ke sana saya ajak juga itu. Kan beliau orang sini.
Jadi kader terbaik. Kalau tanya kader terbaik ya itu pasangannya orang sini asli, orang Gunung Wayang. Dan juga banyak anak-anak kita yang memang orang sini asli, dan mereka hebat sih. Sedang diasuh oleh teman kita itu, Romo, bersama dengan Jaka Tarub dan kawan-kawan. Menyemangati. Dulu ada, kalau di Jatinangor dulu ada Romo, siapa itu? Dani. Siapa? Ya, Romo Boni apa? Agus. Dani Sanusi. Ote. Yang sepuh itu. Romo Adi sepuh. Enggak tahu. Abu. Romo Abu Kasman ya. Nah, Romo Abu Kasman tuh bagi gerakan lintas agama sangat punya peran beliau. Sebelum gerakan yang saya lakukan, beliau sudah mengawali bersama dengan teman-temannya sehingga akhirnya cikal bakal FKUB secara nasional itu sebenarnya ada peran gerakan nyata dari beliau-beliau itu termasuk Romo Abu. Tapi memang beliau orang yang sangat rendah hati sehingga tidak harus aku loh gitu, nggak seperti itu. Banyak yang seperti itu di kawan-kawan sebenarnya. Nah akhirnya yang naik biasanya nama orang lain, tapi nggak masalah. Tuhan kan ora sare gitu. Seperti itu. Nah itu kalau gerakan lintas kendala-kendalanya biasanya karena nggak tahu Pak. Itu karena nggak tahu jadi harus sering kita buat semacam dialog-dialog atau perjumpaan-perjumpaan lah. Itu menjadi penting. Sapaan-sapaan ya mungkin pertamanya ya dinyinyirin dan lain sebagainya, tapi lama-lama kan enggak itu, lama-lama enggak berteman dan lain sebagainya. Kalau di keuskupan Masya Allah banyak orang-orang yang hebat-hebat di situ. Ada keunggulan-keunggulan penguasaan teknologi, pendidikan, terus kedokteran dan sebagainya. Itu ada dari teman-teman dan itu kiprah yang nyata. Kiprah yang nyata. Kami belajar banyak itu dari teman-teman urusan-urusan seperti itu. Jadi nggak mungkin kan kita khotbahi orang aja gitu. Nanti mereka tetap lapar. Nggak akan kenyang dengan kata-kata. Maka dakwah dengan makanan dan lain sebagainya itu sebagai awalan untuk berkumpul dan sebagainya itu penting. Ada menciptakan ruang untuk berkumpulnya. Itu. Kayak kalau Ramadan bukber gitu, bukber. Tapi kesannya Islami banget ya, tapi enggak juga. Di Kristen juga ada kan makan bersama dan mensyukuri makanan itu bisa dilakukan. Terus ada satu lagi yang kita agak kurang. Jadi kebudayaan Pak. Kalau mau melawan radikalisme itu salah satunya adalah nguri-nguri budaya itu beneran. Kita bisa masuk di situ karena rata-rata orang-orang yang fanatik itu agak sulit kalau mau berkumpul dengan temannya yang kebudayaan, nanti dituduh syirik dan lain sebagainya itu dah. Nanti ketemu pesulap merah dari konco-konconya itu. Pesulap merah. Pesulap oren. Ya, saya kira itu pengalaman yang bisa saya ceritakan, tidak banyak. Tapi yang perlu diingat bahwa saya sangat nyaman bersaudara dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Karena itu memperkaya bagi saya. Saya bisa tahu banyak hal.
ketinggian kebudayaan, pemikiran, bahkan hal-hal yang menjadi unik bagi saudara-saudara kita di tempat yang berbeda. Dan inilah yang disebut dengan sunatullah kalau di dalam Islam, atau di Konsili Vatikan II itu ada kebenaran-kebenaran lain yang ada di luaran sana. Itu yang menyebabkan Gatot bagian Gatot itu. enggak lah. Kita juga harus ingat ketika anaknya Raja Talut itu, ketika itu David dikuatkan oleh temannya Yosafat ketika dia diusir dari istananya, diusir dan dikuatkan oleh anaknya Raja Talut kalau di kami itu, atau Raja Saul di teman-teman. Dan itu artinya kebenaran itu bisa saling mendukung satu dengan yang lain meskipun situasinya sangat berbeda. Itu. Dan kita ada satu hal yang harus tetap kita ingat, ada bahasa kasih sayang tadi itu, kasih sayang, cinta, kesabaran dan lain sebagainya. Itu adalah sifat-sifat kebaikan. Nah, kalau kemudian amarah dan lain sebagainya, tentu itu bukan ada di sebelah situ. Nah, maka bisa bertemu kita. Satu lagi Mas, Ya. informatif. Pesantren saya itu sebenarnya madrasah saja, tapi cukup banyak. Kayak besar. Dan hari ini kita punya 7 cabang. 7 cabang. Kecil-kecil, pengajian kecil-kecil aja. Termasuk jadi nilai-nilai yang diayati pasti juga masuk di itu kan? Masuk. Jadi bagian itu. Masuk karena itu sudah menjadi apa? Komitmen. Bukan, itu memang harus seperti itu. Islam itu memang seperti itu. Gitu. Keselamatan, kasih sayang, gitu. Bismillahirrahmanirrahim lah. Ada Rahman, ada Rahim, itu. Sebenarnya di situ. Dan sama semua Afifiyah di 7 titiknya begitu. Yang besar sekali malah di Ngawi. Di daerah di Sine. Di Sine Ngawi, di Miri Rejo itu kita ada Afifiyah Damarati di sana. Afifiyah Damarati di sana berhasil membangun 3 masjid, madrasahnya juga banyak, ada 9 lokal, dan itu tidak ada dari pemerintah kalau kita. Memang komitmen kita seperti itu. Berusaha tapi sulit ya. Malah yang bantu biasanya teman-teman yang berbeda keyakinan. Itu kayak di tempat saya tuh. Di Afifiyah yang sini ada, kita bangun musola, tempat pengajian dan sebagainya tuh ada. Alhamdulillah. Itu malah kemarin tuh teman-teman keuskupan itu pas acara 100 tahun keuskupan atau apa? 100 ya. 90 tahun apa itu. Itu mereka tiba-tiba datang, "Mas, ya ada titipan kanggo tempatin jenengan." Alhamdulillah. Dan kita tapelkan, nanti saya tuh mau nulis. Enggak. Halal itu. Ada banyak orang merasa momen itu berapa ini diterima nggak nanti Terima dong, Pak. Diterima. Begini, kalau ada yang nanya begitu jawabannya begini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab dengan keilmuan nih ya. Nabi Musa itu diasuh oleh siapa? Fir'aun. Makannya berarti dari tapi bisa jadi nabi, Pak.
Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kita bisa menjawab dengan logika-logika real seperti itu ya. Bahwa Nabi Musa itu dibesarkan di dalam istananya Fir'aun dan sebagainya. Jadi sejatinya rezeki itu tetap dari Sang Maha Pencipta. Mau dilewatkan lewat siapa saja itu terserah yang punyanya. Kok kamu harus dilewatkan kepada saudaramu yang berbeda keyakinan? Kamu harus berkaca. Kenapa harus begitu? Berarti kita itu diciptakan untuk saling menghormati. Jangan kalau misalnya dia sedikit minoritas pasti kamu serang-serang itu. Untung dia kok meskipun minoritas dia diberkahi Allah berjaya dengan ekonomi sehingga kamu tidak bisa main-main dengannya. Ya seperti itulah penjelasannya biasanya. Bahkan ada yang diasuh oleh malaikat Samiri itu malah buat anak sapi dia yang disembah itu. Apa kalau di teman-teman apa tuh? Ada kisah Musa dan Samiri yang akhirnya jadi membuat anak sapi. Iya, lembu emas itu. Nah, itu kan masa kecilnya dia diasuh oleh malaikat. Kalau di kami itu ceritanya. Tapi dia malah bikin berhala gitu. Jadi tetap Allahnya atau Tuhannya lah yang menentukan di situ tuh. Nah, jadi semacam itu. Jadi yakin saja kalau kita enjoy saja. Berbeda keyakinan memang sudah dari sananya. Ayo mau merusak dunia ini bisa, mau memakmurkan dunia ini juga bisa. Itu. Dan anak-anak kita paham itu. Kalau ada kegiatan di mana-mana biasanya mereka yang akan kita turunkan. Apalagi sekarang di daerah Bandung sebelah sini tuh ada namanya mereka buat bansel. Bansel ya, Kang? Ya, gerakan lintas agama wilayah Bandung Selatan, isinya anak-anak muda semua. Itu tokohnya. Wah, anak-anak saya diajak jalan-jalan aja itu tadi. Tapi jadi programnya itu jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan untuk melihat karya-karya dari saudara-saudaranya yang berbeda-beda. Sehingga dia memahami, oh ya Allah bisa begitu ya. Macam itulah. Kadernya ada dan banyak. Terima kasih.